gitu. Alamak ya kata Tok Dalang, makin teruk aja nih kapal perang nih. Sudahlah senjata tak ada, habis lagi tuh Pin. Tuh, kapan kok sampai burik-burik seperti itu ya? Ini kale ataupun weldingnya yang nggak profesional atau korupsinya yang banyak atau gimana nih? Coba kalau kalian komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hairul Vlog Channel. Vlognya pemersatu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Wah, ini kali ini kita reaction sesuai requestan teman-teman semua ya gitu. Ini. Bahas masalah kapal Malaysia ya, kapal perang Malaysia seperti jeruk purut. Bahas nah, ini ya. Oke ya, daripada berlama-lama kita ini ambil dari channelnya Aryan M Channel ya. Seperti apa videonya? Yuk kita reaction video. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan Hairul Vlog Channel, dibantu untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, check it out. Kita reaction. Halo sobat Hairul Vlog Channel, ini kita coba reaction kembali dari channelnya Aryan M Channel. Ini kita coba reaction kapal IQ tertinggi di dunia. Siapa lagi kalau bukan My Ladies. Ini sesuai dengan dari permintaan teman-teman semua, request katanya, Bang bahas masalah kapal perang Malaysia. Bang bahas kapal perang Malaysia seperti jeruk purut. Oke, kita gaskan. Dan juga kabar terbarunya ya teman-teman ya, kapal Maharaja Lela ini, negara Norwegia ataupun Norway itu menolak membatalkan rudal untuk kapal NSM ya. Naval Missile Strike kalau udah salah ya, NSM atau Naval Strike Missile kalau salah, NSM gitu ya. Ini dibatalkan oleh pihak Norwegia gitu, otomatis gitu ya teman-teman ya. Kapal Maharaja lainnya kopong seperti dengkul kalian gitu ya. Dan juga ini kapal ini sudah tidak ada senjata alias kopong, dan juga mungkin kapal ini dibuat dari kaleng-kaleng Kong Hong Wan gitu ya teman. Siapa tahu ya kan. Apalah kata Tok Dalang, alamak ini kapal makin teruk je kata Tok Dalang. Yuk kita reaction videonya, check it out. Tip 6 bilion duit rakyat untuk 6 kapal stealth Malaysia. Ini parah nih. Inilah kapal perang tercanggih buatan Indonesia. Salah satu dari 4 negara di dunia yang membuat kapal seperti ini. Fregat Merah Putih. Aryan M Channel. Buat teman-teman yang belum kenal Aryan M Channel, silahkan kunjungi channelnya Aryan M Channel ya. Yap, Malaysia selama ini sering membanggakan diri sebagai negara dengan tingkat IQ yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Bahkan tidak sedikit warganet mereka yang gemar meremehkan kemampuan bangsa Indonesia. Namun dalam dunia nyata, ukuran kecerdasan sebuah bangsa tidak cukup hanya dengan klaim atau angka semata. Tapi fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kemampuan industri, konsistensi pembangunan, dan hasil karya nyata jauh lebih penting dibanding sekadar narasi merasa paling hebat. Hal itu terlihat jelas ketika membandingkan proyek kapal perang lokal Malaysia dan Indonesia. Sejak tahun 2016, Malaysia membangun kapal perang KD Maharaja Lela yang disebut-sebut akan menjadi kapal perang tercanggih milik mereka. Akan tetapi, proyek tersebut justru berkali-kali mangkrak akibat kasus korupsi dan menjadi salah satu proyek paling kontroversial di Malaysia. Biaya pembangunan terus membengkak, pengerjaan sempat terhenti total, dan setelah akhirnya dilanjutkan hingga selesai,
Hasilnya malah menuai kritik karena kualitas pengerjaan yang dianggap kurang memuaskan dan sempat menjadi bahan candaan netizen. Apa nasib 6 bilion duit rakyat untuk 6 kapal stealth Malaysia? Seperti biasa, juara Facebook Najib Razak salahkan kerajaan PH, walhal Panglima Tentera Laut dah tegur dia dan kerajaan BN dulu. Ini 3 perkara yang pelik bin ajaib. Pertama, projek ini diluluskan melalui direct nego, bukan open tender ya, pada tahun 2011 dan patut disiapkan pada tahun 2019. Perdana Menteri masa tu BN, Menteri Pertahanan dua-dua BN juga. Yang merisaukan, kerajaan dah membelanjakan 6 bilion ringgit walhal kontrak progres baru 25%. Yang buat saya marah, kontraktor guna 400 juta ringgit untuk langsaikan hutang lama mereka, bukan untuk keselamatan negara. 1.7 bilion ringgit simpan dalam stor sampai luput. Kedua, kerajaan BN utamakan kroni kontraktor dari teguran Panglima Tentera Laut. Bukan sekali dua, 10 surat teguran. Fungsi teknologi dari desain Sigma ke Gowin, semua nasihat Panglima dibakul sampahkan sahaja. Nah, ini parah nih. Nah, ini ada berita terbaru dari Coast Guard Malaysia ya. Udah pada ngumpul, ditunggu-tunggu, akhirnya nggak cecah ke air ya kan. Ya baik, gimana nih Pak Tomat? Jadi OPV KD Tun Fatimah ya, Tun Fatimah HPMM ya, untuk Coast Guard Malaysia itu dijadwalkan mulai meluncur dari Maret ya kan. Bentar, ini saya kenal geng suara ini. Ini suara dari Kendil TV ini kalau nggak salah ini ya. Coba komentar di kolom komentar. Juni, kemudian dijadwalkan lagi 27 November kemarin. Nah, ini dibatalkan lagi. Udah dipersiapkan lah acaranya untuk peluncuran kapal dari Coast Guard Malaysia dan akhirnya terhenti, Bre. Belum siapnya. Ini udah bertahun-tahun loh. Mangkraknya juga ini kurang lebih lah 11-12 lah sama Mahari Jalila. Cuma kan mulai dari tahun kemarin mau diluncurkan gagal dan tanggal 27 November ini kembali gagal lagi ya. Jadi buat netizen Semenanjung, lo kalau masuk kolom komentar Mimin jangan ngina Indonesia lah. Ini OPV lo kayak gimana ini ya gini ya kan. Jadi kegembiraan menyaksikan upacara penyerahan kapal patroli pantai pertama OPV 1 milik Badan Penegakan Maritim Malaysia (BMM) ya, yang kemarin dikabarkan terhenti karena belum ada perkembangan terkait hal tersebut. Ada serigala di sini. Tolong, selamatkan diri. Itu dia, kita ulang Terkait hal tersebut. Lah itu tadi kan berkerut-kerut kayak gitu, itu bagaimana itu weldingnya ya teman-teman ya. Coba komentar di kolom komentar. Itu kaleng bodi kapalnya itu tipis atau gimana gitu ya, ataupun itu terbuat dari kaleng-kaleng kongguan itu ya. Sudahlah, rudalnya kosong, bodinya pun jedul-jedul kayak perut, kayak apa ya, kayak jeruk purut gitu. Alamak ya, kata tok dalang makin teruk aja nih kapal perang nih. Sudahlah, senjata tak ada, habis lagi itu Pin. Tolong, ada serigala di sini. Tolong, selamat. Kan teman-teman bisa lihat sendiri kan, tuh kapalnya kok sampai burik-burik seperti itu ya. Ini kale ataupun weldingnya yang nggak profesional atau korupsinya yang banyak atau gimana nih? Coba kalian komentar di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan kata Malaides, IQ tertinggi. Anjay. Projek Kapal Tempur Pesisir TLDM LCS sekali lagi berdepan cabaran baharu apabila Norway melarang ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile NSM ke Malaysia. Berbeda jauh dengan Indonesia yang berhasil membangun fregat merah putih dengan hasil yang membanggakan. Di tengah berbagai tantangan,
proyek kapal perang Indonesia tetap berjalan lancar tanpa drama besar seperti yang terjadi pada KD Maharajalela. Hebatnya lagi, fregat Merah Putih menjadi kapal perang terbesar dalam sejarah Indonesia dan dibangun sepenuhnya oleh kemampuan putra-putri bangsa sendiri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bermimpi besar, tetapi juga mampu mewujudkannya dengan kerja nyata dan kualitas yang terus berkembang. Bahkan bukan hanya membangun jenis kapal saja, di samping itu Indonesia pun sudah mampu ekspor ke luar negara. Inilah kapal perang tercanggih buatan Indonesia. Salah satu dari 4 negara di dunia yang membuat kapal seperti ini, fregat Merah Putih. Hasil karya anak bangsa, dikembangkan oleh PT PAL Surabaya, dengan panjang 140 meter, bobot lebih dari 6.600 ton. Kapal ini mampu melaju hingga 28 knot di tengah laut lepas. Dilengkapi dengan sistem radar multifunction asal sun, dipersenjatai 64 peluncur rudal vertikal, torpedo anti kapal selam, dan close-in weapon system kaliber 35 mm, yang sanggup menembakkan 5.000 peluru per menit. Ia juga dilengkapi meriam utama Lenado 76 mm, radar pelacak 3D, sonar bawah laut, serta sistem komunikasi taktis paling canggih. Inilah negara-negara yang membeli kasar kelas buatan PT PAL Indonesia. Ini adalah Landing Platform Dock alias LPD, kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Kapal jenis ini baru aja ditawarkan PT PAL ke Malaysia di Defense Service Asia alias DSA 2026. Tawaran PT PAL cukup menggiurkan karena bukan cuma unit kapalnya saja, tapi peluang transfer teknologi juga terbuka untuk negeri jiran. Cukup menarik loh. Apalagi LPD itu kapal multifungsi, produk unggulan dari PT PAL. LPD bisa angkut 3 helikopter, bawa pasukan, tank, bahkan bisa juga disulap jadi kapal bantu rumah sakit untuk misi kemanusiaan. Keunggulan teknisnya juga nggak main-main loh. Kapal ini dilengkapi fitur-fitur canggih seperti vehicle lift hingga turntable. Teknologi rancang bangun LPD sudah berhasil dikuasai PT PAL Indonesia selama lebih dari 1,5 dekade. Gak cuman Indonesia, Filipina bahkan udah pakai 2 unit kapal LPD buatan PT PAL. Filipina juga udah pesan 2 unit lagi yang saat ini sedang digarap PT PAL di Surabaya. Bahkan Uni Emirat Arab juga ikutan pesan LPD loh ke PT PAL, tapi UEA minta versi yang raksasa. UEA request dibikinkan kapal yang panjangnya 163 meter. Ukuran ini sepertiga lebih panjang dari LPD pesanan Filipina dan juga kapal LPD yang dipakai oleh Indonesia sendiri. Kualitas kelas dunia LPD plus bonus peluang transfer teknologi jelas bakal bikin rugi kalau Malaysia sampai menolak tawaran ini. Kira-kira Malaysia bakal deal nggak ya sama kapal perang Indonesia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Melihat perbedaan tersebut, tentu klaim sebagian pihak di Malaysia yang selalu merasa memiliki IQ lebih tinggi terasa tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab kecerdasan sejati bukan diukur dari kesombongan atau kebiasaan menghina bangsa lain, melainkan dari kemampuan menghasilkan karya nyata yang membanggakan. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kemampuan teknologi, dan semangat anak bangsa, hasil yang dicapai bisa jauh lebih baik daripada sekadar klaim merasa paling pintar. Nah, itulah kapal perang Malaysia, kapal perang Maharajalela LPD ataupun LCS apa ya? LCS gitu ya kata orang Malaysia. Alamak, kapal tempur pesisir, kapal tempur pesisir KTP, kapal tempur pesisir. Alamak, kata Tok Dalang, ini kapal macam mana nih? Sudahlah kapal kopong nggak seperti dengkul kalian gitu ya kan? Sudahlah Norwegia membatalkan NSM, naval strike missile ataupun rudal gitu ya, dan juga otomatis sudahlah senjata tidak ada gitu, terus bodinya jendol-jendol seperti dengkul kalian dan juga seperti jeruk purut kata netizen kita ya kan. Lama ini yang dikatakan negara dengan IQ tertinggi di dunia kok kapalnya seperti itu, hancur. Coba deh komentar di kolom komentar kalian, nanti saya berpanjang-panjang. Nanti saya terkesannya saya menghina Malaysia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu.